Kali ini gue akan menceritakan tentang pesugihan dan syarat pesugihan. Semua orang di Indonesia pasti sudah mengenal dan tahu tentang pesugihan dan macam-macam pesugihan. Pesugihan adalah cara singkat manusia-manusia yang ingin mencari kekayaan, namun dengan cara yang salah dan mempercayai hal-hal goib. Namun, banyak juga dari mereka yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Gua di sini mau kasih tahu kalian beberapa macam pesugihan dan persyaratan atau cara-caranya dalam melakukan pesugihan itu. Ada macam-macam pesugihan yang dilakukan beberapa masyarakat yang percaya dan yakin penarik rezeki dengan cepat itu. Oke, langsung aja. Gua kasih beberapa macam pesugihan yang gua tahu, oke guys? Yang pertama, pesugihan Gunung Kawi. Pesugihan Gunung Kawi terkenal dengan hal-hal mistisnya. Bahkan, sebagian orang sudah mengetahui tentang hal tersebut. Gunung Kawi sendiri terletak di daerah Jawa Timur dan beberapa masyarakat di sana pun masih cukup kental dengan dunia-dunia mistis. Mudahnya mendapatkan kekayaan yang diinginkan membuat pesugihan Gunung Kawi meminta tumbal. Bahkan ritual tersebut juga menumbalkan kebahagiaan sebagai pengganti kekayaan dunia. Wow. Ada kisah terkenal di tahun 1999 tentang pesugihan Gunung Kawi. Saat itu terjadinya krisis moneter yang membuat beberapa bisnis mengalami kolaps dan hancur. Sebut aja namanya Ahmad. Dia adalah pengusaha ekspor yang mendadak jatuh dan terpuruk. Dia mendapatkan bisikan dari syaitan untuk melakukan ritual di Gunung Kawi. Banyak orang yang datang ke Gunung Kawi bukan hanya untuk berziarah ke makam Eyang Jugo. Makam yang dipercaya bisa memberikan rezeki untuk mereka. Tetapi banyak juga selain yang berziarah, mereka melakukan ritual di sana. Menurut Ahmad, hanya ada beberapa dukun saja yang mampu melakukan praktik pesugihan, dan itu pun hanya melakukan ritual di hari-hari tertentu secara sembunyi-sembunyi. Ritual dilakukan seperti biasanya, yaitu dengan membakar kemenyan, masuk ke ruang makam, dan bertapa di bawah pohon Dewandaru. Hanya membutuhkan waktu singkat saja guys, kejadian yang di luar nalar telah terjadi. Ahmad mendapatkan tawaran untuk melakukan proyek besar. Dan singkat cerita, selama 2 tahun saja usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setiap malam Jumat Legi, setiap bulannya Ahmad datang ke Gunung Kawi untuk mengucap syukur atas kekayaan yang ia dapatkan. Namun sayangnya perangai Ahmad berubah. Awalnya Ahmad dikenal sebagai orang yang baik hati dan ramah. Kini dia berubah menjadi angkuh dan selalu berkunjung ke kasino untuk bermain judi dan bermain wanita. Tak hanya itu, istri Ahmad pun melakukan hubungan terlarang dengan lelaki lain dan ternyata lelaki itu adalah karyawan suaminya sendiri. Dan anaknya pun harus rela menjadi tahanan karena kasus narkoba. Keluarga Ahmad menjadi berantakan dan kebahagiaan tidak ada lagi. Hingga beberapa tahun kemudian, Ahmad yang masih hidup serba mewah dan berkecukupan, secara tiba-tiba anak dan istrinya meninggal dunia akibat sakit yang mereka derita. Dari kejadian itu, Ahmad bertaubat dan tidak melakukan ritual malam Jumat Legi di Gunung Kawi tersebut. Akibat hal itu, kekayaan yang dulu pernah dia dapatkan pun hilang dalam sekejap, dan Ahmad harus hidup sebatang kara dengan penyesalan yang mendalam.
Itu tadi guys tentang pesugihan Gunung Kawi. Oke, langsung kita ke pesugihan yang kedua. Pesugihan babi ngepet. Gak asing lagi ya dengan pesugihan babi ngepet. Pastinya banyak sekali isu-isu yang bertebaran tentang babi ngepet di kalangan masyarakat. Ada beberapa pendapat tentang babi ngepet. Babi ngepet merupakan jelmaan dari jin yang mengganggu manusia. Dan pendapat lainnya juga dari masyarakat adalah manusia yang telah bersekutu dengan jin dan dapat menjelma sebagai babi untuk mencuri uang. Biasanya untuk kasus babi ngepet, manusia menyuruh jin tersebut untuk mencuri uang untuk keuntungan pribadi manusia itu sendiri. Tetapi tidak juga semuanya adalah suruhan manusia. Ada di antaranya yang memang jin ini ingin dengan sengaja mengganggu manusia dengan menggodanya. Di pesugihan babi ngepet ini juga pengikut atau penganut ritual juga secara tidak disadari akan menumbalkan kebahagiaan dunianya demi harta kekayaan yang dicari. Parah sih guys, demi kekayaan alias duit dan duit. Banyak orang rela melakukan pesugihan-pesugihan yang gak jelas dan udah jelas-jelas itu dilarang oleh agama manapun. Oke, next ke pesugihan yang sekarang bisa dibilang sedang tenar-tenarnya ya guys ya. Karena pesugihan ini diyakini lebih banyak menghasilkan uang dibandingkan pesugihan-pesugihan lainnya. Pesugihan Nyi Blorong. Banyak banget yang percaya dan melakukan ritual pesugihan. Soalnya mereka itu gak perlu capek-capek kerja ya kan. Tapi duit akan terus mengalir. Mantap sih. Tapi pada gak sadar sih ya kalau pesugihan itu adalah perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan makhluk halus yang bernama jin untuk menghasilkan uang. Tapi pada sadar gak sih kalau pesugihan itu adalah perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan makhluk halus yang bernama jin dan untuk menghasilkan uang. Dan gak akan habisnya deh kalau kita udah bahas ya yang namanya pesugihan. Udah terlalu banyak guys dan banyak juga pelakunya. Dan pesugihan yang mau gua bahas terakhir ini adalah pesugihan Nyi Blorong. Pesugihan ini berasal dari bangsa jin Nyi Blorong. Pesugihan Nyi Blorong berbentuk ular dengan sisik emas. Jika pelaku melakukan hubungan badan dengan ular tersebut, maka ular tersebut akan mengeluarkan sisik emas dan sisik emas itu akan rontok di tempat tidurnya. Nah, yang bikin ngerinya ketika si manusia itu meninggal dunia, maka akan ada permintaan balasan yang harus dan wajib dipenuhi, yaitu menjadi budak dari Nyi Blorong. Waduh, gila aja tuh ya kan. Udah enak-enak dapat duit dan nikmatin kekayaan, begitu mati harus jadi budak jin lagi. Wow. Dan gak dipungkiri sih pastinya kemauan itu juga bisa jadi secara tiba-tiba. Entah bagaimana namanya orang hilaf ya kan. Di zaman kayak gini udah deh gak perlu tuh yang namanya percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Karena apapun yang lo dapat dari hasil itu pasti akan datangkan kerugian di akhir. Dan saat lo mau balik juga lo belum tentu bisa kembali ke garis start. Karena lo udah terikat dengan dunia mereka. Mending nyari kekayaan yang lurus-lurus aja ya kan. Mau dapat hasil seberapa dan bagaimana, lu gak akan dipusingkan dengan tumbal. Apalagi kalau itu udah menyangkut tumbal dari keluarga lu sendiri, bahkan kebahagiaan keluarga lu. Sedih gak sih guys? Jangan yang lurus-lurus aja deh. Serahin semua masalah keuangan, masalah apapun itu ke Tuhan kalian masing-masing. Dan pastinya kalian harus terus semangat dong. Oke guys, sekian dulu cerita tentang pesugihan ya.
Dan untuk next video gua bakal ngebawain lagi cerita-cerita horor dan mistis dari dunia gaib. Gua Ana, see you next time.